Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Dwi Junita, NIM 1913201018 dari 2A Kesehatan Masyarakat Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Mata kuliah Promosi Kesehatan dengan dosen pembimbing Santria Deli Susanti SST MKes. Saya akan melakukan penyuluhan tentang swamedikasi. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi itu adalah pengobatan sendiri atau pengobatan sendiri itu penggunaan obat-obatan atau menenangkan diri untuk mengobati penyakit yang dirasakan dari segi farmasi. Maksudnya di sini adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala atau penyakit tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Bentuk-bentuk pengobatan swamedikasi itu hanya penyakit ringan. Faktor seseorang melakukan swamedikasi. Yang pertama itu adalah berdasarkan pengalaman atau keluarga. Yang kedua, menggunakan obat sisa orang lain. Yang ketiga, menggunakan obat bebas atau OTC dari apotek. Yang keempat, menggunakan kopi resep. Faktor lainnya yang pertama, jenis atau merek obat sudah diketahui dan beredar di masyarakat. Selanjutnya, mahalnya biaya kesehatan. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan obat. Yang keempat, pengaruh informasi dari iklan. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Medikasi itu berdampak positif. Yang pertama, pencegahan maupun pengobatan lebih dini. Yang kedua, biaya yang lebih terjangkau dan cepat. Jika ada dampak positif, pasti adanya dampak negatif. Dampak negatifnya itu pengobatannya yang kurang rasional, karena kita tidak berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Manfaat swamedikasi. Swamedikasi bermanfaat dalam pengobatan penyakit atau pengobatan ringan, hanya jika dilakukan dengan benar dan rasional, berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang obat yang digunakan, serta kemampuan mengenali penyakit dan gejala penyakit yang timbul. Lakukan pada swamedikasi itu contohnya seperti batuk, flu, demam, nyeri, sakit emah, cacingan, diare, dan penyakit kulit. Itu contoh-contoh penyakit yang bisa dilakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri. Saya akan membahas tentang sakit emah, karena sakit emah ini sangat apa sih itu penyakit emah? Penyakit emah itu adalah produksi asam lambung yang berlebihan sehingga menyebabkan iritasi pada lambung. Gejala dari emah itu adalah nyeri pada ulu hati dan dada, mual yang bahkan disertai dengan muntah dan perut kembung. Penyebab dari sakit emah itu ada 4 faktor. Yang pertama, karena makanan atau minuman yang merangsang lambung, yaitu makanan yang pedas, asam, kopi, alkohol, dan bakmi yang mengandung air abu. Yang kedua, faktor stres, baik stres fisik maupun stres mental. Yang ketiga, faktor obat-obat tertentu yang digunakan dalam jangka waktu lama, seperti obat rematik dan antiinflamasi. Yang keempat, karena jadwal makan yang tidak teratur. Hal yang dapat kita lakukan jika terkena sakit emah itu adalah membiasakan hidup sehat dan makan secara teratur. Minum obat sakit emah. Kambuhnya penyakit emah dapat dihindarkan dengan mengatur waktu makan. Sebaiknya penderita makan sedikit demi sedikit, tetapi sering. Obat yang diberikan untuk penyakit emah itu adalah obat yang dapat menetralisirkan atau mengurangi produksi asam lambung. Contoh obatnya adalah aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dimetilpoleksilon, dan simetikon. Obatnya dapat berupa tablet kunyah dan sirup.
Mungkin hanya itu pembahasan saya tentang penyuluhan saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.